Shalom saudara, pada kesempatan ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema tanda-tanda kemunduran rohani. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus, Roh Hikmat membimbing hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan menjabarkannya. Dan berkati setiap kami yang mendengarkannya, kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran, Roh Hikmat. Berkata-katalah kepada kami lewat lidah hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dengan tema dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Dikatakan, kata Tuhan Yesus, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, agar ia lebih banyak berbuah. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jika kamu tidak tinggal di dalam aku, dan akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Terus sekalian dikatakan selanjutnya, barang siapa tinggal dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar, seperti ranting, dan menjadi kering. Jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, ada 3 ciri pokok anggur dan caranya. 3 ciri ini penting sekali. Yang pertama, pokok anggur itu tidak memiliki bentuk pada dirinya sendiri. Jikalau kita melihat pohon kelapa, pasti ada bentuknya kan, tinggi, semampai gitu ya. Kita lihat pohon pisang juga ada bentuknya. Tapi pokok anggur tuh nggak mempunyai bentuk pada dirinya sendiri. Mau dibentuk oleh pengusahanya lebih tinggi, ada yang mau dibentuk dengan lebih melebar, lebih menjulur ke kanan, ke kiri. Itu memang pokok anggur tidak memiliki bentuk pada dirinya sendiri. Tergantung yang membentuk adalah pengusahanya. Nah, kita lihat di sini bentuknya agak beda. Ya. Yang kedua adalah ranting yang berbuah semakin dibersihkan. Kalau saudara lihat di situ yang gambar di bawah itu, oh seperti pokok anggurnya kok jadi botak gitu ya. Itulah cara ketika sudah waktunya pokok anggur itu berbuah, maka sengaja dipotong, diguntingin daun-daunnya, sehingga jadi botak. Supaya makanan yang diserap itu tidaklah sia-sia, ya, tetapi bisa menghasilkan buah yang lebih banyak. Ya, ranting yang berbuah semakin dibersihkan. Demikian juga kalau umat Tuhan, kalau mau berbuah harus siap dibersihkan oleh Roh Kudus. Sifat-sifat yang nggak benar dibersihkan oleh Roh Kudus. Ya. Yang ketiga, ranting anggur tidak ada guna lain kecuali untuk berbuah saja. Ranting anggur kalau nggak berbuah dijadikan sebagai korek api itu ya, kayu korek api nggak bisa juga karena terlalu lemah. Jadi kalau memang tidak berbuah ya harus dipotong dan dibuang dan dibakar. Memang kita sebagai umat Tuhan sebenarnya gunanya adalah untuk berbuah dan memuliakan nama Tuhan. Kalau tidak ada gunanya lagi, maka akan dipotong dan didisiplin oleh Tuhan. Ya. Makna tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, maksudnya lah adanya persekutuan yang erat. Nah, saya kasih contoh, ini ada kapas di dalam air, memang kapas di dalam air. Tapi kalau kita ambil kapas itu, kita peres, air di dalam kapas. Kita celupkan lagi, kita masukkan lagi, kapas di dalam air. Tapi kalau kita ambil, air di dalam kapas. Ya, maksudnya adanya hubungan yang sangat erat antara air dengan kapas. Manfaat apakah kalau kita bergaul karib dengan Tuhan?
Yang pertama, memberi kemampuan untuk berbuah bagi Tuhan. Kalau kita bergaul erat dengan Tuhan, akibatnya kita dibersihkan oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan, dan akibatnya kita bisa berbuah lebih banyak bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita contoh aja saya. Jika kita berdoa dan membaca firman Tuhan per hari, banyak umat Tuhan nggak baca firman Tuhan per hari. Doa saja mereka malas. Tapi misalnya, kalau seorang umat Tuhan itu berdoa dan baca firman Tuhan per hari itu selama 10 menit saja. 10 menit saja. Itu berarti hanya 1/144 per hari. Bayangkannya. Kalau 10 menit. Kalau 15 menit saja, itu namanya 1/96 per hari. Orang yang seperti gitu kalau nonton bola di TV itu bisa 2 jam lebih. Kalau 2 jam saja itu sama dengan 1/12 per hari. Coba kalau kita bandingkan ya. Berapa banyak waktu untuk kita bekerja, untuk kita studi, untuk kita nonton TV. Tapi berapa banyak waktu yang kita sediakan untuk berdoa dan baca firman Tuhan per hari. Coba kita bandingkan. Proporsinya itu. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, kalau kita mau semakin memuliakan Tuhan, gunakan waktu lebih lama untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Manfaat bergaul karib dengan Tuhan yang kedua, menghasilkan visi pelayanan. Lihat Kisah Rasul 13 ayat 1-3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi visi itu datang sebagai akibat dari persekutuan dengan Tuhan. Mereka berdoa, ya bahkan dikatakan mereka berpuasa. Lalu setelah mereka berdoa, berpuasa, di tengah-tengah itu berkatalah Roh Kudus kepada umat Tuhan di Antioquia, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka, yaitu misi yang mereka harus lakukan di berbagai tempat waktu itu, ya, sampai ke Eropa nantinya. Oke, sesuatu manfaat bergaul karib yang ketiga, yaitu sukacita melayani. Itu akan timbul setinya, ya. Kita lihat Lukas 15 ayat 28-31. Anak yang sulung itu marah sekali sehingga ia tidak mau masuk ke rumah. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia masuk. Tapi ia berkata, bertahun-tahun lamanya aku bekerja mati-matian untuk ayah, dan apakah yang ayah berikan kepadaku? Anak ayah itu si bungsu itu, sudah menghabiskan kekayaan ayah dengan perempuan pelacur. Tapi begitu ia kembali, ayah menyembelih anak sapi yang gemuk untuk dia. Lalu jawab ayahnya, anakku, engkau selalu ada di sini dengan aku. Semua yang kumiliki adalah milikmu juga. Jadi si dua-dua anak itu, sulung dan bungsu, sebenarnya dua-dua terhilang. Si sulung memang nggak kemana-mana, kerjanya sepertinya rajin, tapi dia terhilang karena apa? Karena dia mempunyai mentalitas pelayanan seperti seorang budak. Ya, dia seperti ayahnya memperbudak dia. Itu kita bisa lihat dari perkataan si sulung. Bertahun-tahun aku melayani mati-matian untuk ayah, dan tidak pernah ayah berikan kesempatan bagiku untuk menyembelih 1 ekor domba saja untuk aku berpesta-pesta dengan teman-teman yang lain. Wah, si ayah, kalau saya bandingkan ya, saya bayangkan, si ayah sampai melus-lus dada kali. Lalu si ayah berkata, anakku, ya, semua yang kumiliki adalah milikmu juga. Kalau memang engkau perlu berpesta dengan teman-temanmu, jangankan seekor domba, boleh lebih, karena semua yang kumiliki adalah milikmu juga, kata si ayah. Jadi maksudnya jangan melayani Tuhan dengan mentalitas seorang budak. Ya, juga jangan seperti si bungsu yang lupa
melayani bapaknya. Ya, lebih dia berfoya-foya. Ya, itu juga terhilang. Ya, jadi perumpamaan ini adalah perumpamaan tentang anak umat Tuhan yang terhilang. Ada yang terhilang seperti si bungsu yang lupa kewajibannya. Ada yang terhilang seperti si sulung yang melayani dengan mentalitas seorang budak, bukan mentalitas seorang anak. Kita melayani Tuhan karena kita melayani dan karena kita sadar bahwa Tuhan telah begitu mengasihi kita dan kita berusaha sekarang mengasihi Tuhan dengan waktu, tenaga, dan hidup kita. Puji Tuhan. Layani Tuhan dengan mentalitas anak, bukan dengan mentalitas seorang budak. Ini penting ya. Yang keempat, manfaat bergaul karib dengan Tuhan akan menghasilkan kasih. Kasih di sini agape kepada saudara-saudara seiman. 1 Yohanes 4 ayat 16b. Allah adalah kasih. Kata kasih di situ agape. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, yaitu agape, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Terus sekarang kita lihat gambar ini. Sun, matahari. Kita lihat bulan itu kecil, ya. Kemudian ada bumi. Terus kalian, kalau kita melihat pada bulan purnama itu, wow, bulan tuh bersinar indah sekali. Tapi kalau kita tanya kepada orang-orang yang pernah mempelajari akan astronomi, ternyata bulan pada dasarnya, pada dirinya tidak mempunyai sinar. Dia hanya memantulkan, merefleksikan sinar dari matahari. Ya. Jadi jika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan sebagai sumber kemuliaan itu, kita bisa memantulkan kemuliaan dari Tuhan dalam hidup kita sendiri. Seperti bulan memantulkan kemuliaan sinar matahari. Ya. Kalau kita mau melayani Tuhan, kita perlu ada kasih agape yang kita bisa pantulkan dari kasih agape dari Allah itu melalui Tuhan Yesus Kristus. Umatnya hanya merefleksikan kasih agape, sedih bulan merefleksikan sinar matahari. Yang keempat, manfaat bergaul karib dengan Tuhan. Mendapat kekuatan untuk menghadapi tantangan. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan akan menyerap kekuatan, energi rohani dari Tuhan. Karena Roh Kudus bekerja. Ya, sehingga kita dapat kuat menghadapi tantangan pelayanan maupun hidup sehari-hari. Filipi 4:13, Rasul Paulus berkata apa? Segala perkara yang mudah yang berat maupun yang ringan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, segala perkara. Ya, kita melihat ini gambar apa? Solar power. Ya, sebagian kantor ya menggunakan solar power. Pada siang hari dia peralatan untuk menyerap sinar dari matahari, ya kekuatan. Kemudian dia pada malam hari itu digunakan untuk menghidupkan lampu, ya. Terus kalian itu hanya sebagai perbandingan. Bagi umatnya yang dekat dengan Tuhan, kita semakin menyerap akan kekuatan dari Tuhan, kuasa dari Tuhan, kuasa Roh Kudus. Sehingga seperti Paulus berkata, from strength to strength, dari kekuatan kepada kekuatan. Ya, kalau kita dekat dengan Tuhan. Ya, kita melihat bagian terakhir, tanda-tanda kemunduran rohani. Ini tanda-tanda ini bisa terlihat, bisa terjadi bukan hanya pada diri umat Tuhan biasa, ya, tetapi juga pada diri hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, termasuk saya, ya. Kalau kita kadang-kadang kita mengalami kemunduran rohani, karena apa? Ini ada tanda-tandanya, ya. Nah, yang tanda pertama adalah bila doa tidak lagi jadi hal yang terpenting dalam hidup orang Kristen, ya. Dia lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya fisik, ya, rekreasi. Ya, rekreasi memang perlu, ya, tapi ada lagi yang lebih perlu, persekutuan dengan Tuhan.
Ya, doa firman Tuhan itu lebih perlu. Kita juga tidak mengabaikan akan aspek-aspek rekreasi dan lain-lain. Ya. Tapi bila dalam aktivitas gereja dan juga kehidupan rohani kita, doa tidak lagi jadi hal yang terpenting, maka itu tanda-tanda mulai adanya kemunduran rohani. Ya. 1 Tesalonika 5:17 dikatakan, tetaplah berdoa. Kenapa kita harus terus berdoa? Kan doa bagi umat Tuhan adalah seperti nafas. Kalau kita 10 menit nggak bernafas, wah repot ya. Nafas kita berarti mengeluarkan hal-hal yang buruk ya. Kemudian kita menghisap oksigen tuh untuk kesehatan tubuh kita. Ketika kita berdoa, kita menyerahkan, oh Tuhan inilah pergumulanku. Dan dari persekutuan itu kita menerima anugerah kekuatan penghiburan dari Tuhan. Ya. Matius 26 ayat 41. Tuhan Yesus berkata apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah agar kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Ini penting. Ya. Yang kedua, bila tidak ada kerinduan untuk baca firman Tuhan, ini merupakan tanda kemunduran rohani. Nggak ada kerinduan lagi untuk baca firman Tuhan. Sebagian orang mengatakan, aku sudah tahu dari kecil, aku sudah tahu firman Tuhan. Akhirnya nggak ada lagi kerinduan untuk baca firman Tuhan. Sudah merasa puas. Nah, sudah lihat seperti contoh gambar ini. Kalau orang sudah nggak ada niat, nggak ada semangat untuk makan, itu merupakan tanda atau bahaya. Karena orang itu bisa sakit. Ya, atau memang orang itu sedang sakit, sehingga nggak nafsu makan. Kalau tambah dibiarkan, tambah repot sakitnya, tambah parah sakitnya. Jika sudah tidak mau makan, maka bahaya yang sangat serius sedang mengancamnya, memang demikian. Ya. Iya. Nah, sekarang kita butuh firman Tuhan. Justru firman Tuhan yang mengoresi kita, membimbing kita, menghibur kita, meneguhkan kita. Ya. Makanya Mazmur 119 ayat 1 dikatakan, ajaranmu kusimpan dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa terhadapmu. Ini dalam Alkitab terjemahan sehari-hari. Oke, tanda ketiga adalah bila firman Tuhan tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan hanya didengar, dimengerti, orang itu berkata, wah mantap, khotbahnya mantap. Tapi masalahnya tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan tanda ketiga dari kemunduran rohani. Ya, firman Tuhan itu, God's word is relevant. Firman Tuhan relevan untuk setiap zaman. Prinsip-prinsipnya relevan. Ya, misalnya tentang pernikahan. Prinsip firman Tuhan jelas. Satu laki, satu perempuan. Nggak ada satu laki, 4 perempuan, 4 istri. Nggak ada, itu nggak prinsip firman Tuhan. Prinsip firman Tuhan tetap monogami dan monoandri. Ya, penting sekali. Yang keempat, tanda bila pikiran tidak lagi terpusat pada perkara-perkara rohani yang kekal. Kita sudah terlalu terlalu senang dengan perkara-perkara duniawi. Mungkin dia sedang hebat-hebatnya, dia sedang jaya-jayanya bisnisnya, sehingga kurang waktunya untuk memperhatikan, menggumuli masalah-masalah rohani itu. Ya. Dikatakan set your hearts on things above. Kita sebagai umat Tuhan selalu dikatakan oleh firman Tuhan, kita harus mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang di atas itu. Ya, yaitu firman Tuhan. Dikatakan kalian sudah dihidupkan kembali bersama-sama Kristus. Sebab itu haruslah kalian berusaha untuk mendapatkan hal-hal yang di surga, di mana Kristus memerintah bersama dengan Allah. Arahkan pikiranmu pada hal-hal yang di situ. Jangan pada hal-hal yang di dunia. Dalam terjemahan sehari-hari. Itu Kolose 3 ayat 1-2. Oke.
Tanda kelima, tanda kemudahan rohani adalah bila kebaktian mingguan tidak lagi menggugah hati. Ya, sekedar rutinitas. Akibatnya kalau malamnya dia tidurnya terlalu bahkan sampai jam 1 gitu ya, karena nonton bola, apalagi sekarang ada pertandingan bola ya. Akibatnya ibadahnya biasanya jam 6. Aduh ngantuk, males deh tidur, udah besok minggu aja lah. Ya, ya sekalian orang itu lebih mengutamakan tontonan di TV daripada ibadah. Kalau dia cinta Tuhan, walaupun dia senang sepak bola, dia matikan. Oh dah walaupun senang aku, ya sudah jam 11 saja. Aku mau tidur karena besok pagi jam 6 bangun untuk beribadah. Ini penting ya. Oke. Tanda keenam kemunduran rohani adalah bila diskusi rohani menjadi ancaman kenyamanan dirinya, seperti gambar ini ya. Orang tuh kalau waktu khotbah tidur dia. Ya. Ada sebagian orang menganggap khotbah itu sebagai obat tidur saja. Ya. Diskusi rohani, rohani menjadi ancaman kenyamanan dirinya. Mungkin dia sudah terus senang dengan hal-hal yang duniawi, yang hal-hal yang menduka cita hati Tuhan. Ya, dia sudah terus senang. Aduh, kalau saya tidak menghalalkan segala cara, bisnis saya akan kacau nih. Ya sudahlah, orang lain kok juga nyogok ya, saya juga nyogok ya. Orang lain berbuat ini dan itu yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, ya saya lakukan juga. Ketika dia baca firman, dia dengar khotbah, langsung dia ngantuk. Kenapa? Diskusi rohani itu sudah menjadi ancaman kenyamanan dirinya. Oke, tanda kemudahan rohani yang ketujuh adalah bila kegiatan sports, rekreasi, dan hiburan lainnya mendominasi hidup. Sekali lagi, kita butuh rekreasi, kita butuh sport, kita butuh hiburan lainnya. Ya, tapi jangan lupa, ada waktunya untuk beribadah, ada waktunya untuk bekerja, ada waktunya untuk berkeluarga, ada waktunya untuk nonton. Ya, semuanya ada waktunya. Ya. Oke. Yang ke-8, bila hati nurani tidak gelisah ketika berdosa. Ada sebagian orang berbohong pertama kali, waduh hati nuraninya begitu menegur dia, kamu sudah bohong. Kedua kali diulangi, tetap ada teguran, tapi sudah mulai pelan dia. 10 kali berbohong, sudah mulai sangat tenang dia, hati nuraninya tenang. Dia pikir, orang itu pikir, beres, enak, hati nuraniku sudah nggak menegur aku lagi. Pada satu kali, Roh Kudus akan bekerja memakai cara lain, bisa memakai orang lain untuk menegur kita, atau mungkin lewat kecelakaan atau lewat penyakit, ya, sehingga kita disadarkan, oh, memang aku sudah terlalu jauh dari Tuhan. Aku harus kembali kepada jalan Tuhan. Ya. Yang ke-9, bila keinginan untuk hidup kudus tidak lagi menguasai pikiran hidup ini, ya kita terlalu menghalalkan segala cara, akibatnya atau kita sudah terlalu dikuasai oleh falsafah hidup di dunia ini, bergaul, menghalalkan segala cara, orang dunia melakukan ini dan itu yang nggak sesuai. Ya. Seks sebelum nikah, orang dunia melakukan, orang umat Tuhan juga lakukan yang sama. Waduh, umat Tuhan jadi nggak beda dengan cara hidup dunia ini. Ya. Itu merupakan tanda kemunduran rohani. Ya. Oke, yang ke-10. Tanda kemunduran rohani yang ke-10 adalah bila hal menimbun harta mendominasi pikiran. Sekali lagi kita butuh uang, kita butuh harta. Tapi janganlah uang itu menjadi seluruhnya kebutuhan kita. Karena uang itu hanya sebagian saja. Kita butuh Tuhan, kita butuh kebenarannya. Kita butuh hal-hal yang lain, banyak sekali. Harta, uang hanya salah satu dari kebutuhan manusia saja. Itu saja. Ya, tanda ke-11, bila memuji Tuhan tanpa menjiwai kata-katanya. Firman Tuhan berkata, praise God with your whole heart. Pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Tapi sayangnya kita memuji Tuhan di gereja,
seperti hanya rutinitas saja kita memuji. Aku memuji kebesaran-Mu. Pikiran kita kemana-mana. Ya, kita nggak sedang memuji Tuhan. Ya, kita ingat, waduh, ada banyak hal yang harus saya kerjakan nanti ya. Jadi kita nggak memuji Tuhan. Kita tidak menjiwai kata-kata itu, kata-kata pujian itu. Ya. Yang ke-12, bila menikmati buku-buku dan film-film yang tidak bermoral. Kita malah senang membaca buku-buku yang tidak bermoral, menonton film-film yang tidak bermoral. Ya. Yang menduka citakan Roh Kudus. Ya. Yang ke-13, bila tidak peduli atau menjadi penyebab perpecahan antara saudara seiman. Ya, kita lihat gambar itu, gedung gereja itu seperti terpecah. Siapa yang memecah gereja Tuhan? Ya, sebagian umat Tuhan juga. Sebagian orang mungkin dengan ambisinya, ya, dengan kebiasaannya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, akibatnya memecah persatuan umat Tuhan. Ya. Biarlah orang itu bertobat, kembali kepada jalannya Tuhan. Ya. Ya. Bila hal-hal sepele menjadi alasan kuat untuk tidak melakukan kegiatan rohani. Kenapa kamu nggak ibadah? Lagi males. Itu kan sepele sekali tuh. Mengapa kamu tidak baca firman Tuhan? Aduh, ngantuk. Kenapa nggak berdoa? Lupa. Aduh. Jadi doa itu bagi umat Tuhan seperti nafas. Kalau seorang lupa bernafas, mati dia. Ya. Baca firman seperti kita makan. Kalau seorang lupa makan, ya sakit mah, ya sakit dia. Terus sekalian, jadi janganlah hal-hal yang sepele dalam hidup sehari-hari itu menjadi alasan kuat untuk kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biar roh kebenaran, roh hikmat membimbing setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan dan memperbarui hidup kami dan membangkitkan semangat kami, kerohanian kami untuk kembali maju memuliakan Tuhan. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.